Sekali lagi, Shalom. Selamat malam bagi kita semua yang ada di tenda duka pada malam hari ini. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini yaitu rencana Tuhan itulah yang terbaik. Bapak, Mama, saudara-saudara, peristiwa yang keluarga hadapi sekarang adalah peristiwa yang tidak memilih waktu dan juga situasi bagaimana, bahkan karena penyakit tiba-tiba atau karena sudah lama sakit. Kematian itu dapat menimpa siapa saja. Kapan kematian itu tiba, tidak ada yang menduga lebih dahulu. Saya membayangkan bahwa kalau kita sudah menduga dahulu, mungkin kita akan mempersiapkan berbagai hal. Karena itu rahasia Allah, yang itu merupakan rahasia Allah. Tapi yang pasti bagi kita adalah cepat atau lambat, Bapak Mama, kematian itu akan menimpa kita menurut giliran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak bisa berbangga bahwa beta sudah akan mati, tidak. Kita masing-masing menunggu giliran. Kapan giliran kita? Kalau hari ini Bapak Yohanes Beno sementara berbaring, itu karena giliran Bapak Yohanes. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, yang pasti bahwa kita semua akan kembali ke asal kita. Bagaimana rahasia itu? Hanya firman Tuhan yang membuka rahasia kematian itu dan menunjukkan kepada kita bahwa dalam kenyataannya sungguh hebat, tetapi dapat menghibur kita karena beritanya yang agung bahwa maut telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Salib dan kebangkitannya adalah bukti bahwa Ia adalah pemenang atas maut. Itu berita penghiburan bagi kita semua pada malam hari ini. Mari kita melihat kehidupan Ayub, dan firman ini pasti setiap kali ada kematian di mana-mana ada juga yang mengangkat ini. Karena itu firman ini tidak baru bagi kita. Di mana kita mengetahui bahwa waktu Ayub sedang mengalami penderitaan, mengalami rasa kehilangan, di mana semua yang dimilikinya, harta kekayaannya, anak-anaknya sudah tidak ada lagi, Bapak Mama. Teman-temannya sudah meninggalkannya serta mempersalahkan dia. Ketika ada padanya tinggal napas kehidupan, dia berkata, Bapak Mama, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa dalam semuanya itu Ia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Bapak Mama, saudara-saudara, ketika kita belajar dari kebenaran firman ini, pasti kita bisa menyatakan, saya bukan Ayub. Benar, kita bukan Ayub. Tetapi apa yang dialami oleh Ayub diceritakan bagi kita. Dia punya rasa kehilangan yang begitu besar. Dia juga mengakui di hadapan Allah, Bapak Mama. Maka berdirilah Ayub lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dalam kondisi yang pahit, yang menyedihkan itu, Bapak Mama, dia mengakui keberadaannya kepada Allah. Tetapi ada hal yang perlu kita contohi, yaitu dalam situasi sulit yang menyakitkan itu, dia punya kerendahan hati untuk menyembah. Dia punya kerendahan hati untuk menyampaikan hal itu kepada Allah. Dalam kondisi yang demikian, Bapak Mama, firman Tuhan mengajak istri, anak-anak, dan juga semua keluarga. Tentu pahit, tentu menyakitkan rasa kehilangan ini. Tapi belajar dari Ayub. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Ayub tunduk dan menyembah. Kenapa? Ia yakin bahwa hidupnya ini semata-mata hanya bergantung kepada Tuhan saja. Alkitab tidak menyatakan berlangsungnya hidup dalam arti tidak akan mati.
Namun Alkitab memberitakan bahwa Allah karena kuasanya dapat membaharui kehidupan manusia dan dapat menjadikan orang mati mendapat hidup yang kekal. Berita seperti ini adalah berita penghiburan dan sekaligus pengharapan bagi semua orang yang percaya. Janji Tuhan kepada setiap orang percaya ialah bahwa Ia akan menyerahkan apa yang baik bagi anak-anaknya. Pernyataan Ayub itulah yang memberi kekuatan baginya untuk menghadapi rasa kehilangan yang begitu hebat. Karena iman Ayub itulah ia dapat melewati penderitaannya. Bapak Mama, malam hari ini kita ada bersama dengan Mama Mega, anak-anak dan juga semua keluarga. Dalam situasi kehilangan ini, kita belajar bagaimana Ayub menanggapi rasa kehilangan yang besar dalam kehidupannya. Ayub menanggapi semua musibah yang menimpanya dengan kesedihan yang sangat, tetapi juga dengan kerendahan hati. Ia tunduk kepada Allah dan terus menyembah. Ketika dia tunduk kepada kehendak Allah dan dia terus menyembah, itulah dia memperoleh kekuatan. Dia memperoleh kemampuan untuk menghadapi rasa kehilangan yang besar. Kalau Mama Mega kehilangan suami, kalau waktu itu Ayub kehilangan segala-galanya, yang tersisa hanya teman-teman dan istrinya, tetapi itu juga dia dapat kritikan yang habis-habisan dari teman-teman dan juga istri. Tetapi semua itu tidak menggoyahkan iman percayanya kepada Allah. Berita penghiburan yang dialami oleh Ayub itu, yang menyampaikannya bagi kita lewat kebenaran firman-Nya, ini juga merupakan berita penghiburan bagi istri dan anak-anak dan juga semua keluarga. Bahwa dalam rasa kehilangan ini, keluarga tidak sendiri. Karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga untuk melewati rasa kehilangan yang besar ini. Sebab hanya Dialah yang senantiasa memperhatikan hidup anak-anaknya. Hanya kepadanya saja kita dapat menyerahkan kehidupan dan pergumulan kita. Sebab itu, berbahagialah orang-orang yang bersuka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, karena itu dalam rasa kehilangan sekalipun, Tuhan Yesus mengatakan dalam khotbahnya di bukit bahwa berbahagia orang-orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ketika kita ada dalam rasa duka, ketika kita berduka, maka kita akan merasakan penghiburan itu dari Tuhan. Kita akan merasakan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Malam hari ini kita semua ada di sini untuk mendukung dan mendoakan Mama, anak-anak dan juga semua keluarga, agar mereka kuat dan bisa melewati rasa ini. Memang tidak mudah bagi kita, Bapak Mama. Tidak mudah bagi seorang istri untuk hari ini dia tidak berduka lagi. Tentu rasa kehilangan itu akan terus ada ketika kita mengenang masa-masa baik, masa-masa kebersamaan bersama suami dengan anak-anak. Itu akan membuat luka kita akan kembali menghangat. Tetapi kebenaran firman mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus siap menolong dan menghibur kita. Bahkan dalam proses kehidupan ini, Tuhan akan menolong kita, menolong Mama dan anak-anak untuk percaya bahwa keluarga tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus. Kita semua akan menghadapi takhta pengadilan Tuhan. Karena itu semasa hidup, berusahalah supaya hidup berkenan kepadanya. Istri, anak-anak, keluarga tentu berduka cita. Tetapi apabila kita ingat firman Tuhan, maka duka cita berubah menjadi sukacita di dalam Tuhan. Saya tidak bilang bahwa kita harus ketawa-ketawa walaupun masih ada suami kekasih, tidak demikian. Tetapi ketika kita menghayati kebenaran firman ini, kita belajar dari kehidupan Ayub.
Dia memang berduka, dia merasa kehilangan segala sesuatu. Tapi ketika dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya dia dihibur. Dan pada akhirnya Allah menggantikan segala sesuatu yang hilang baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan kita menghadapi rasa kehilangan ini, kita ada bersama dengan mama dan juga anak-anak. Sekali lagi kita turut mendoakan mereka agar mereka bisa kuat dan menjalani rasa kehilangan ini. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, percaya bahwa Tuhan pasti menolong keluarga. Kita semua yang hadir dengan kebenaran firman ini, yang mungkin terus-menerus kita dengar dan kita baca, marilah kita semua dikuatkan. Sehingga ketika kita menghadapi rasa kehilangan ini, kita tidak merasa bahwa sebuah hukuman, atau kita tidak merasa bahwa kita sendiri. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa dalam rasa kehilangan ini, kita akan menikmati penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Amin.